Halo semua, jumpa lagi di Ngoleksi, Ngobrol Boleh Solusi. Di episode pertama Ngoleksi kemarin, di minggu lalu kita udah ngobrol banyak sama Direktur Utama Travis.com ngebahas kalau kata pepatah kan ya, di balik kesuksesan seorang pria atau lelaki itu pasti ada peran penting seorang wanita hebat di belakang. Hal itu juga dibuktikan langsung oleh Bapak Soeharto. Kalau kemarin kita udah ngobrol nih sama sosok wanita lelaki hebatnya, hari ini kita akan ngobrol langsung sama salah satu wanita hebat yang turut memiliki andil dalam kesuksesan Direktur Utama Travis.com, yaitu Ibu Siti Rahmawati. Halo Ibu, selamat Travis.com. Ya. Kalau ngomong-ngomong soal wanita ya, di zaman sekarang sama zaman dulu, melihat kondisi sekarang ini seperti apa sih Bu sosok wanita itu? Kalau sosok wanita untuk zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang itu aku pikirnya lebih ke ini ya, lebih mementingkan karirnya, lebih mementingkan sosok seorang ibunya ini tetap ada, untuk suami juga ada, untuk keluarga ada, tapi dia juga nggak mau kalah dengan wanita yang di era sekarang. Jadi karir jalan, di keluarga juga jalan, untuk anak juga ada, waktu kita harus bisa membagi waktu lah. Jadi nggak serta-merta ya wanita itu cuma urusan rumah tangga aja gitu ya. Kalau menurut pepatah Jawa, katanya perempuan itu wong wedok iku panggonane manak, masak, maca. Kalau melihat dari pepatah itu, apakah masih relevan dengan zaman sekarang ini? Kayaknya enggak ya, kayak kalau menurut saya istilah dahulu mungkin bisa diterapkan untuk zaman dahulu, karena untuk zaman dahulu mungkin karir nggak begitu penting untuk wanita dan semua itu dicukupi oleh suami kita ya tentunya. Tapi untuk era yang sekarang, di era Kartini ya, nah itu kita harus mengimbangi lah, apalagi di era sekarang itu suami yang bekerja dan mereka itu menghidupi kita. Kalau kita tidak mendukungnya dengan kita sama juga berkarir, mengikuti jejak suami kita, kadang itu ada pemikiran seperti ini, suami lebih nyaman di luar daripada di keluarga. Nah, karena dia itu lebih suka curhat sama orang lain. Kalau perempuan, nah seperti kita ya sebagai istri tidak bisa mengimbangi itu bisa terjadi konflik dalam keluarga. Jadi mau nggak mau kita itu harus mengetahui lah, ikut terjun dalam bisnis suami. Seandainya suami itu membuat media seperti suami saya ya, untuk membuat media seperti ini, ya mau nggak mau aku sebagai istri harus belajar di situ untuk mendukung beliau, untuk bisa diajak sharing. Ini kalau dia itu nyaman di luar dan lebih senang curhat di luar, nanti dia jadi nggak betah di rumah. Jadi itu kuncinya lah. Dan untuk pepatah yang itu kayaknya nggak cocok untuk era sekarang ya. Iya. Itu tempatnya masak, yang urusannya cuma urusan anak sama dapur lah istilahnya. Penting nggak sih Bu pendidikan buat para wanita saat ini tuh? Sangat penting. Kan dikatakan sangat penting itu seperti ini. Pendidikan itu bukan sekedar pendidikan ya. Jadi setelah kita lulus, terus kita dapat IPK yang tinggi, kita belum tentu bisa dapat kerjaan juga yang mumpuni juga. Tapi kalau kita nggak sekolah, kita nggak ada pendidikan sama sekali, gimana kita mau mengimbanginya itu gitu. Dan saat kayak seperti ini ya, waktu pandemi kayak gini, walaupun ada sarjana yang ber-IPK tinggi, yang mereka cerdas, tapi banyak juga yang jadi pengangguran. Nah seperti itu. Jadi walaupun kita itu sebagai wanita ya, pendidikan memang harus. Karena realitanya masih banyak ya Bu, masyarakat tuh berpandangan bahwa kalau ya udah perempuan itu nggak usah lah kuliah, nggak usah mimpi sekolah tinggi-tinggi gitu. Nanti karena ujung-ujungnya kalau udah nikah pasti masak, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga gitu doang kan. Nah, gimana sih Bu biar kita itu sama sebagai wanita itu ya bisa
menepis anggapan seperti itu gitu? Kita itu sebagai wanita sebenarnya bisa ya menepis seperti itu, karena di era sekarang itu pun juga banyak ya sekolah yang di bawah 5 tahun seperti kayak PAUD atau pendidikan anak di usia dini. Jadi kita bisa menitipkan anak kita tanpa khawatir dengan baby sister ya, karena baby sister sekarang kan juga banyak yang nah kalau kita menitipkan di pendidikan, anak bisa sekolah dengan pinter. Kita juga kita itu enggak takut dengan anak harus ditinggalkan, dan kita juga masih bisa mementingkan karir kita. Kalau karir kita itu berjalan, suami juga jalan, kan anak-anak juga seneng. Yang penting kita itu ada waktu untuk anak-anak gitu. Kalau ibu sendiri nih menjadi GM mitrapos.com, sekaligus menjadi istri direktur utama mitrapos.com, apakah karir ibu itu ngeganggu nggak sih sama kodrat ibu sebagai seorang ibu rumah tangga, apalagi sekarang sedang mengandung gitu? Kalau aku sebagai istri sebenarnya tidak mengganggu ya, pekerjaan yang ibaratnya double karena aku juga kerja di salah satu dinas, juga mendampingi suami di media sekarang, dan kondisi juga lagi hamil. Tapi selama kita masih bisa bagi waktu, aku rasa nggak ada masalah ya. Jadi pagi kita bisa ikut ke dinasnya, nanti kita bisa istirahat sebentar, dan sorenya bisa sambil ngecek-ngecek. Nah, karena kita juga semua itu kan tim ya, jadi kita juga agak leganya itu di situ, nggak bekerja sendiri, kita saling membantu. Apalagi kita dibantu dengan kawan-kawan yang banyak juga di Mitra Pos, jadi nggak begitu mengganggu sih. Iya. Dalam merintis karir di Pak Har, merintis Mitra Pos dari awal, bentuk dukungan apa sih yang ibu berikan ke Pak Har? Support ya. Yang paling penting itu kita harus selalu ada untuk suami. Meskipun selelah apapun kita harus ada. Dan dia butuh apa dari kita, seandainya aku butuh untuk curhat ini, kamu harus tahu dengan itu, kondisi itu. Apalagi di era global kayak gini, di era pandemi kayak gini, solusi apa yang harus kita dapatkan biar Mitra Pos itu nggak rubuh. Jadi kita harus memberi support itu gitu. Jadi kita nggak boleh ikut down di situ. Kita harus menjadi penguat. Walaupun sebenarnya ya itu. Untungnya saya nangkep itu gini Bu. Untungnya dari memiliki istri yang berpendidikan itu nggak cuma sekedar support, ayo kamu pasti bisa gitu. Tapi juga ngebantu nyari solusi juga itu ya Bu ya, sebenarnya dari seorang perempuan harus berpendidikan tinggi itu. Ya dari pertanyaan yang tadi itu juga dia menjawab ini kan. Jadi kalau kita itu nggak berpendidikan, paling kan cuma gini, ayo kita pasti bisa. Lah pasti bisanya ini solusinya apa gitu kan? Nah kayak gitu. Yang bukan mendiskreditkan orang yang nggak berpendidikan ya, tapi ya emang seperti itu ya Bu, contoh realnya gitu. Dan selama aku ya ada ilmu ya di waktu aku kuliah juga. Psikologi orang dari umur ke umur itu pasti beda. Jadi kalau kita berpendidikan minimal ibaratnya di SD ya, kita nggak mencela orang yang berpendidikan di SD juga. Dengan orang yang berpendidikan S1 misalnya gitu, itu akan berpola pikir berbeda. Kita akan lebih dewasa untuk berpikir, dan rasa emosi pun itu lebih terkendali di situ daripada orang yang berpendidikan lebih rendah. Nah, makanya itu wanita itu jangan mau kalah sama si pria gitu. Jadi poinnya berpendidikan tinggi itu, atau kita menempuh jenjang pendidikan tinggi itu nggak cuma sekadar mendapat gelar, tapi membentuk pola pikir itu ya, dalam memecahkan masalah gitu ya. Dan kepribadian diri. Cerita sedikit dong Bu, gimana sih pertemuan Ibu sama Pak Har gitu sampai akhirnya menikah sampai sekarang? Panjang ya. Kalau diceritain dari awal itu panjang banget ceritanya, karena kita juga waktu sebelum nikah itu kan juga kita menjalin hubungan itu sampai 5 tahun ya baru menikah. Kalau buat kontrak rumah udah bisa itu. 5 tahun. Jadi waktu dulu itu kita waktu di kuliah. Kuliah.
Jadi satu kampus berarti ya? Ada uniknya juga sih. Jadi kita tuh ketemunya itu waktu ini loh, Merapi meletus dan galang dana di situ. Nah, pertama kali ketemunya di situ. Dan berlanjut. Tapi dulu itu sempat yang aku pribadi ya sempat kepikiran, kok ada yang aneh ya dari orang ini nih, aku nganggapnya unik gitu loh. Jadi itu beda. Ibu jatuh hati sama mungkin ya. Yang berlanjut sampai akhirnya 5 tahun kita jalanin itu terus. Nah, kita menikah, dan waktu kita menikah itu 1 tahun dia kan masih bekerja di salah satu stasiun TV itu. Terus setelah itu dia resign karena mau dipindah itu. Kayaknya kalau dipindah janganlah, soalnya kan aku juga kerja di dinas ini, kalau mengikuti suami kan nggak mungkin juga. Terus terbangunlah Mitra Pos. Cuman ya itu tadi, Mitra Pos masih kecil, masih numpang di rumah orang, jadi belum ada kantor sama sekali gitu. Bisa dikatakan ibu ini menemani Pak Har dari titik nol benar-benar merintis Mitra Pos ya? Iya. Aduh, rasanya gimana? Nol banget. Itu nggak cuma memetik buah aja, sekarang buahnya Mitra Pos sudah cukup besar gitu. Di awal itu nggak bisa bayangin sih Bu. Kalau diceritain itu banyak sekali tragedi-tragedi yang di luar dugaan lah. Dan yang mungkin tidak bisa diceritakan di sini. Kalau diceritakan di sini pasti nggak akan selesai podcastnya gitu. Itu banyak banget rintangannya. Sampai kadang kita itu ibarat wanita itu udah lelah. Ini bisa nggak sih bertahan atau harus sampai di sini aja gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih meridhoi, Allah masih sayang sama kita, dan kita masih diberi kepercayaan untuk lanjut itu. Terharu sekali saya dengar ceritanya. Oke. Kalau harapan Ibu sebagai perempuan gitu, buat kedepannya dalam hal karir maupun keluarga seperti apa? Kalau untuk karir, aku serahin sama Allah. Karena jujur di sini walaupun aku udah kerja di dinas, tapi masih di tenaga harlep ya. Harlep itu harian lepas. Jadi kayak tenaga kontrak gitu. Seandainya memang diberikan kepercayaan untuk lanjut ke PNS, oke lah, nggak apa-apa. Tapi itu memang harapan orang ya. Tapi kalau memang harus ditakdirkan untuk segini, ya mungkin memang wadahnya segitu. Cuman kita bisa punya usaha sendiri, sampingannya kan, plusnya kan di situ. Jadi walaupun mentok di situ, tapi aku bisa dikarir di dunia luar. Untuk menemani suami itu lebih istimewa daripada harus bekerja di dinas ya. Kalau buat keluarga Bu? Kalau buat keluarga, harapannya bisa bisa lebih harmonis. Apalagi sekarang kan udah ada baby yang dinanti-nantikan. Udah 3 tahun baru ada, aduh. Serius, udah panjang ya Bu sebenarnya ya. Udah bersyukur luar biasa untuk kenikmatan yang ini. Oke, banyak banget sih pelajaran yang diambil dari cerita Bu Rahma ini. Kalau dari pembicaraan itu dapat kita simpulkan bahwa ya kita sebagai perempuan gitu, kita nggak bisa minder sama laki-laki. Nggak ada tuh yang namanya perempuan harus nggak perlu pendidikan tinggi gitu. Ya karena nantinya bakal ngurus dapur-dapur juga, nggak seperti itu. Perempuan itu juga memiliki hak yang sama di bidang pendidikan. Justru peran perempuan itu juga nggak kalah penting dalam pembangunan sosial. Oke, teman-teman, terima kasih karena udah menyaksikan program ngoleksi episode hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dah. Terima kasih Bu. Selama kita masih bisa membagi waktu
modern nah itu.